Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabar kalian ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Langsung lompat ke menit kedua kawan-kawan jika pengantar saya kelamaan. Bertemu lagi nih dengan saya Nara di channel Ewako 13. Semoga hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang sudah singgah dan menonton video saya hingga akhir. Tak lupa pula saya ucapkan maaf jika tidak menarik. Silakan kawan-kawan kritik dan juga dislike jika memang tidak suka. Baiklah kawan-kawan, waktunya kita lanjut ke ceritanya. Setelah mendapatkan dua orang lagi, dia langsung menyeretnya keluar dan menyuruhnya untuk bertarung jika mereka ingin hidup. Dasar kau bajingan kejam! Aku menolak agar menjadi hiburan untuk kalian, ucap pria tersebut. Aku juga. Jika aku harus mati, aku akan melakukannya. Tapi, aku tidak akan melakukan tindakan tidak manusiawi seperti ini, ucap pria yang terlihat lebih tua itu. Mereka tampaknya telah lupa di mana mereka berada, ketua. Apa yang harus kita lakukan? Tanya bandit itu pada ketuanya. Sepertinya mereka tidak tahu siapa kita. Lanjutnya. Ya. Terkadang ada orang idiot seperti mereka juga. Sungguh jantan, ucap ketua bandit itu. Aku melihat kamu sangat berani. Jadi, kamu tidak akan bertarung, begitu? Tanya si gendut itu. Ini tidak manusiawi, balas pria itu. Bagaimana kamu bisa meminta kami untuk membunuh orang yang kami kenal? Aku tidak bisa bertarung, bahkan jika aku harus mati. Lanjutnya menolak untuk bertarung. Oh, jadi kamu menolak ya untuk bertarung bahkan jika kamu harus mati ya? Ucap si gendut sembari memegang pundak pria itu. Tentu saja bawahannya mengatakan bahwa dia begitu bodoh. Karena jika orang itu adalah dia pasti akan bertarung untuk bertahan hidup. Para bandit yang lainnya juga tertawa dan mengatakan bahwa pria itu sangatlah idiot karena berani menantang ketua mereka. Mereka jadi bertanya-tanya bagaimana ketua mereka akan membunuh pria itu. Kamu tidak ingin berkelahi, maka tidak ada yang tersisa untukmu selain kematian, ucap si gendut itu. Langsung ditinju si pria itu. Hanya dengan satu pukulan, gigi dari pria itu langsung rontok dan berterbangan. Dasar sampah! Kau berani menolak untuk melakukan apa yang kukatakan, ucapnya sembari terus menghajar pria itu. Tak perlu dipertanyakan lagi. Tentu saja pria itu tidak berdaya melawan ketua bandit tersebut. Dia tergeletak dan hanya bisa pasrah dihajar secara membabi buta. Itu baik untuk menjadi berani. Tetapi, kamu harus melihat siapa yang kamu hadapi di depanmu, ucap si gendut kembali meraih pria itu. Tangannya yang begitu besar mendarat tepat di tengah wajah pria itu. Pria satunya hanya bisa menangis dan berteriak memohon agar menghentikan semua ini. Dia lalu diancam oleh si bandit. Jika dia ingin hidup, maka diam adalah pilihan yang tepat. Kau sepertinya lupa di mana kau berada saat ini. Itulah alasan kamu harus mati, ucap si gendut itu. Pria itu berbaring dan tak berdaya di hadapan pria yang satunya. Dia hanya bisa memejamkan matanya dan memalingkan wajahnya karena tidak sanggup melihat temannya dihajar sampai seperti ini. Sialan! Ini adalah neraka. Dasar bajingan kejam, ucap mereka yang menyaksikan temannya dihajar habis-habisan. Si gendut lalu menoleh ke para tahanan dan bertanya, apakah masih ada orang lain yang berani menentang perintahnya? Dia lalu menyuruh bawahannya untuk membawa keluar Jinbo. Panik pastinya si Jinbo itu, kawan-kawan. Kemarilah bocah. Tidak, tolong lepaskan aku. Jinbo! Dipaksa kini si Jinbo itu meskipun dia melakukan perlawanan, akan tetapi semua itu sia-sia. Jinbo yang sudah berada di hadapan ketua bandit lalu ditanya apakah dia ingin hidup. Tentu saja Jinbo menjawabnya kalau dia ingin hidup.
Jika dia ingin hidup, maka dia harus membunuh pria yang sudah tak berdaya itu, perintah ketua bandit. Aku tidak bisa. Bagaimana aku bisa melakukan itu pada seseorang? Ucap Jinbo menangis dan menolak untuk melakukannya. Kalau begitu, kau akan mati. Aku bukan orang yang sabar, ucap si gendut. Tolong lepaskan aku, ucap Jinbo. Gendut, itu hanya sekantong daging, ucap ketua bandit. Dia merangkul Jinbo dan memegang tangannya, memaksa Jinbo untuk menusuk pria itu. Jinbo yang tangannya digerakkan oleh bandit gendut itu kini telah mengangkat pedangnya. Tidak ada yang perlu ditakutkan, ucap si gendut. Semua akan berakhir jika kau bisa mengendarainya dengan baik. Lanjutnya yang sudah memaksa Jinbo menaruh pedangnya tepat di leher dari pria yang terbaring itu. Baiklah, sekarang gunakan kekuatanmu, ucap si gendut yang memaksa Jinbo untuk menusuk pria tersebut. Sesaat sebelum pedang itu menembus leher pria yang tergeletak, ketua itu berhenti karena mendengar suara yang cukup aneh. Suara apa ini? Tanyanya. Bandit-bandit lainnya juga bertanya-tanya asal dari suara tersebut. Itu merupakan suara yang sangat aneh. Tentu saja mereka memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Suaranya memang tidak begitu keras, akan tetapi itu membuat si gendut dan semua bandit itu menjadi merinding. Langkah kaki, ucap mereka yang melihat ada sesosok orang dengan kudanya yang menghampiri mereka. Kaki kanan menggali ke dalam tanah dan kaki kiri menyeretnya. Itu adalah orang yang pincang, ucap ketua bandit. Dan ya, itu adalah MC kita ya kawan-kawan, yang kini sudah tiba untuk menyelamatkan Jinbo dan membantai semua bandit itu. Damho menghampiri mereka dengan santai. Akan tetapi, bagi para bandit serta tahanan itu, kehadiran Damho sungguh sangat menakutkan. Bahkan, para tahanan rasanya jantung mereka akan meledak hanya dengan mendengar suara langkah kaki Damho. Semua bandit itu terlihat begitu panik dan ketakutan ketika Damho sudah sampai di hadapan mereka. Aku telah melihat banyak orang dalam hidupku. Tapi, ini pertama kalinya aku menghadapi kehadiran yang begitu kuat. Siapa orang ini? Gumam si ketua di dalam benaknya. Bandit-bandit itu menyuruh Damho untuk berhenti dan tidak terus melangkah maju. Akan tetapi ketika Damho menatap mereka semua, mereka secara tanpa sadar melangkah mundur. Apaan itu? Dia bukan manusia, ucap mereka yang terbata-bata karena begitu ketakutan. Siapa kamu? Tanya si gendut pada Damho. Namun Damho tidak menjawabnya dan hanya memanggil Jinbo yang masih memejamkan matanya dan dipegang oleh si gendut. Jinbo cukup dikejutkan ketika dia membuka matanya dan menyadari bahwa orang yang memanggilnya itu adalah Damho. Hyung, ucap Jinbo. Kemarilah Jinbo, balas Damho. Jangan bergerak. Jika kau berani bergerak sekali saja, aku akan membunuh bocah ini, ancam ketua bandit itu pada Damho. Damho tidak memperdulikannya dan sekali lagi menyuruh Jinbo untuk mendatangi dirinya. Bandit itu meraih pedang yang dipegang oleh Jinbo dan meletakkannya di leher Jinbo. Apakah kau tuli? Jika kau berani bergerak sedikit lagi, aku akan membunuhnya, ucap si gendut. Damho yang sudah tidak bisa menahan amarahnya, dia mengepalkan tinjunya dengan begitu kuat, bahkan sampai membuat sebagian bajunya sobek dan hancur. Dia menginjak tanah dengan begitu kuat, bersiap untuk melompat dan membunuh si gendut itu. Melompat kini Damho dan melesatkan tinjunya kepada ketua bandit itu kawan-kawan. Tinju Damho yang mengenai tubuh dari si gendut itu menghasilkan sebuah ledakan besar. Cahaya yang begitu menyilaukan membuat para bandit bertanya-tanya apa yang terjadi. Dan bisa dilihat ya kawan-kawannya, Damho sudah membuat sebuah donat hanya dalam waktu sepersekian detik di sana. Suara ledakan yang dihasilkan menyebabkan telinga semua orang yang mendengarnya begitu kesakitan. Hingga sesaat kemudian, mereka tersadar ketuanya yang sudah mati dan tergeletak. Hancur kini tubuh dari ketua bandit itu. Yang tersisa dari si gendut itu hanyalah bagian tubuh bawahnya. Sementara sisanya hancur meledak karena tinju dari Damho sebelumnya.
Damho lalu menghampiri Jinbo dan mengatakan bahwa sekarang tidak apa-apa. Dia menyuruh Jinbo untuk tidak melihat ke arah belakangnya. "Siapa kau?" tanya bandit itu. "Siapa kalian?" tanya balik Damho pada bandit tersebut. "Aku, Sersan Korps Hyolang, Tobuk," ucap pria yang merupakan sersan bandit dan bernama Tobuk. "Ya, kami dari Hyolang. Jika kamu mundur sekarang, kita akan memaafkanmu dan membiarkan kamu pergi. Tetapi, jika kamu tidak mau," ucap Tobuk. "Jika aku tidak mau, memangnya kenapa?" tanya Damho yang tentu saja menolaknya. MC kita ini bukan MC yang naif ya kawan-kawan. Ngomong-ngomong, mohon maaf ya kawan-kawan kalau banyak suara ayam. "Kami akan memberikan kematian yang mengerikan untukmu. Bunuh bajingan itu. Tunjukkan padanya kekuatan kita," perintah Tobuk kepada anak buahnya. Tidak terkecuali satupun. Semua bandit itu lalu berlari dan melompat ke arah Damho menyerangnya secara bersamaan. Damho lalu bersiap dengan tinjunya untuk menghadapi puluhan bandit dengan sebuah pedang di masing-masing tangan mereka. Tepak, tepak, tepak. Dihajar satu persatu kawan-kawan. Damho menghajar mereka satu persatu dengan mudahnya menggunakan tinjunya. Semua orang yang maju dan berada di dekatnya pasti akan meledak dan darah berceceran keluar dari tubuh mereka. Mereka berteriak agar mereka diampuni. Akan tetapi, Damho enggan untuk mendengarnya dan terus meninju satu persatu bandit itu. Dia seperti iblis. Ini pembantaian, ucap Tobuk yang terbata-bata karena sudah begitu ketakutan dan sangat ngeri melihat Damho. Tobuk memerintahkan mereka untuk segera menghentikan Damho. Jika tidak, mereka semua akan mati di tangan Damho. Terlihat Damho yang sudah bermandikan darah dan berdiri di atas mayat-mayat para bandit itu. Tobuk yang berdiri tidak jauh dari Damho begitu gemetaran dan memohon agar Damho mau menghentikan pembantaiannya. "Tolong maafkan kami. Apakah ini belum cukup? Kami baru saja membayar kejahatan kami," ucap Tobuk yang sudah berlutut bersama sisa bandit yang masih hidup. Mereka memohon agar Damho mau mengampuninya. "Akan lebih kejam untuk menghukum kami dengan lebih banyak penderitaan," ucap Tobuk. "Kejam? Hah? Kejam katamu?" ucap Damho yang langsung menatap Tobuk. Damho adalah seseorang yang sangat rasional. Dia tidak akan termakan oleh kata-kata seperti itu. "Yah, ini sungguh terlalu kejam. Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan anak itu. Tapi ini adalah pembantaian sepihak," ucap Tobuk. "Aku mohon, tolong maafkan kami," lanjutnya. Tobuk benar-benar dibuat takut dan tidak berhenti mengucapkan kata ampun kepada Damho. Damho mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak meminta maaf pada dirinya. "Hanya anak itu yang bisa memaafkan kalian," ucap Damho sembari menunjuk Jinbo. Jinbo di sana masih diam dan tak mengeluarkan sepatah kata pun sejak kedatangan Damho kecuali menyebut Damho. "Nak, tolong selamatkan kami. Kami telah melakukan kesalahan besar. Kami akan melakukan apapun yang kamu suruh. Kami akan memberikan kompensasi dalam bentuk apapun yang kamu inginkan," ucap Tobuk yang kini berlutut dan memohon pengampunan kepada Jinbo. "Mereka telah melakukan hal-hal kejam kepada kita. Jangan lupa itu, Jinbo. Ayahmu dibunuh dengan begitu brutal," ucap si paman-paman kepada Jinbo dari dalam tahanan. "Ayah," gumam Jinbo. Dia masih diam dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Dia mengingat kejadian di saat ayahnya dibunuh karena mencoba untuk melindunginya. Tobuk masih tidak berhenti memohon agar Jinbo mau memaafkan mereka. "Aku sangat memohon padamu. Kumohon," ucapnya yang menangis. Jinbo masih saja diam dan tidak menjawab permohonan maaf dari para bandit itu. Dia bahkan memalingkan wajahnya dari hadapan bandit-bandit tersebut. "Kami meminta pengampunanmu, bocah gendut," ucapnya membentak Jinbo yang tidak mau menjawab mereka. "Bisakah kamu menyebut dirimu manusia setelah sesuatu tentang pengampunan?" ucap Damho yang memotong dan melanjutkan ucapan Tobuk. Damho lalu meraih kera baju dari Tobuk, mencekram dan mengangkatnya. "Apakah pelaku sepertimu tidak bisa menggertak seseorang untuk itu?" ucap Damho. "Itu adalah sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh satu orang yang menderita separah anak itu. Tidak ada dari mereka yang bisa memaafkanmu," lanjut Damho.
Apakah kalian semua mengampuni mereka? Mereka pasti memohon untuk hidup mereka juga, ucap Damho yang begitu marah kawan-kawan. Mungkin kejadian ini juga mengingatkannya pada kejadian yang menimpanya dulu. Kau bajingan iblis. Lakukan apa yang kau mau, tetapi kau juga akan menemui ajalmu dengan cara yang sama. Apakah kau tahu siapa yang ada di belakang kami? Mereka tidak akan meninggalkanmu sendirian. Aku akan menantikannya, ucap Damho sembari mengepalkan tinjunya. Mereka akan segera datang, ancam Tobok. Kau terlalu banyak bicara, ucap Damho yang langsung meninju Tobok dan mengirimkannya ke akhirat. Begitu panik kini para kelompok bandit tersebut. Mereka semua mencoba untuk melarikan diri dan menyelamatkan hidupnya masing-masing. Akan tetapi, tentu saja Damho tidak akan melepaskan satu pun dari para bandit itu. Dia meraih satu persatu bandit tersebut dan meninjunya dengan sekuat tenaga. Damho, Pak Iblis yang mengamuk. Tidak ada belas kasih yang dia tunjukkan. Tatapannya yang begitu mengerikan. Sosok Damho benar-benar menjadi iblis saat ini. Damho benar-benar menghajar dan membunuh semua bandit yang tersisa. Semua bandit itu sudah menjadi tumpukan bukit mayat. Itu adalah adegan yang begitu brutal. Ketika semuanya selesai, tidak ada jiwa yang hidup dan tersisa di antara para bandit itu. Damho benar-benar menghabisi mereka semua. Iblis, itulah yang dikatakan oleh para tahanan yang begitu ngeri melihat tindakan Damho yang mengamuk tanpa ampun di luar sana. Damho lalu menoleh dan menatap para tahanan yang masih terkurung. Tentu saja tingkah Damho itu membuat tahanan menjadi semakin takut. Damho lalu mendatangi Jinbo yang masih menangis sesegukan. Damho membujuk Jinbo untuk diam karena ini semua sudah berakhir. Hyung, terima kasih Hyung, ucap Jinbo. Para tahanan kini juga sudah keluar dan berdiri di hadapan Damho untuk mengucapkan terima kasih banyak. Kami benar-benar berterima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan kami, ucap pria itu. Kami berhutang hidup kami kepada Anda. Bagaimana kami bisa membayar Anda kembali? Tanya Chungo. Damho mengatakan bahwa itu tidak perlu. Aku tidak datang untuk menyelamatkan kalian semua, tapi hanya untuk anak ini, ucap Damho. Mereka lalu bertanya, apa ada yang bisa mereka lakukan untuk Damho? Damho hanya meminta seekor kuda kepada mereka, dan tentu saja itu disetujui tanpa ragu sedikit pun. Sambil tersenyum, Damho juga mengatakan bahwa dia ingin Jinbo untuk ikut dengannya. Bantai-membantai, kita cukupkan dulu kawan-kawan, karena sang pengarang lalu membawa kita ke kelompok orang lainnya lagi. Kami telah menerima kabar bahwa semua orang dari Korps Hyolang termasuk Dong Jacu sudah mati, ucap seorang pria yang melaporkan pada orang yang di depannya. Dong Jacu, dia sudah mati. Kita kehilangan seekor anjing yang berguna, ucapnya sambil tertawa kecil. Shin lalu memperlihatkan segerombolan burung gagak yang memakan mayat-mayat dari para bandit yang dibantai oleh Damho sebelumnya. Seseorang lalu melemparkan sesuatu agar burung-burung itu pergi dan tidak memakan mayat-mayat itu lagi. Hewan liar telah menghancurkan tubuh mereka. Sulit untuk mengatakan berapa banyak dari mereka, ucap pria itu. Karena kita belum mengetahui namanya, jadi kita sebut aja si topi bundar dan yang satunya adalah si ketua. Si ketua lalu menanyakan, bagaimana dengan objeknya? Topi bundar menjawab bahwa dia tidak menemukan apapun di sana. Ketua lalu memerintahkan mereka untuk mencari pelakunya, tidak peduli apapun itu. Dong Jacu, dia adalah anjing yang setia. Sayang sekali kita kehilangannya. Ini akan membuang waktu kita dalam pekerjaan klan, ucap si ketua. Saat mereka hendak pergi, si ketua lalu menyadari sesuatu yang menyilaukan dari tumpukan mayat itu. Itu adalah batu kuarsa yang sebelumnya si gendut ambil dari pedagang rumah perak yang mengalir. Batu kuarsa bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seseorang seperti Dong Jacu. Dia pasti berurusan dengan orang yang salah, gumam ketua. Shin lalu beralih ke suatu tempat yang sangat indah, suatu tempat yang menjadi impian Nara akan tinggal di tempat yang seperti ini. Ayah mengajariku cara membuatnya jika kami tidak memiliki banyak bahan. Kami akan bertahan dengan cara seperti ini,
ucap Jinbo yang baru saja selesai memasak suatu makanan. Damho yang mencicipi masakan Jinbo mengatakan bahwa itu sangat lezat. Damho bertanya kenapa Jinbo mengambil potnya. Itu satu-satunya hal yang ditinggalkan ayah. Aku tidak bisa tidak mengambilnya, jawab Jinbo. Jinbo lalu berlutut di hadapan Damho. Tentu saja itu membuat Damho bertanya ada apa. Hyung, bisakah kamu membawaku ke Dongjeongho? Ucap Jinbo yang meminta pada Damho. Dongjeongho, ucap Damho. Itu adalah keinginan terakhir ayah, balas Jinbo. Damho tentu saja mengiyakan permintaan dari Jinbo. Akan tetapi untuk saat ini mereka harus beristirahat terlebih dahulu karena mereka akan pergi lebih awal esok hari. Terima kasih Hyung, aku akan selamanya berhutang padamu, ucap Jinbo yang meneteskan air matanya. Saat ini mereka sudah beristirahat dan akan tidur. Jinbo bergumam bahwa dia pasti akan menjadi koki terbaik di dunia seperti yang telah dikatakan pada ayahnya. Begitu pula dengan Damho yang bergumam bertanya-tanya apa yang sedang masternya lakukan saat ini. Hamil. Ya, mereka kini sudah tiba ya kawan-kawan di suatu tempat yang bernama Hamil. Ya memang namanya Hamil sih, nyebutnya Hamil ya Hamil lah pokoknya. Hamil adalah kota terakhir yang harus mereka lewati untuk mencapai Jungwon. Setelah Hamil, maka selanjutnya adalah Jiuyuguan yang mengarah langsung ke Jungwon. Hyung, udaranya terasa berbeda. Mungkin karena kita dekat dengan Jungwon, ucap Jinbo. Jinbo, kamu tidak perlu berpura-pura untuk baik-baik saja, ucap Damho. Jinbo mengatakan bahwa dia tidak sedang berpura-pura dan dia benar-benar baik-baik saja saat ini. Hyung, lihatlah itu, ada bahan baru, ucap Jinbo yang begitu senang ketika dia melihat bahan-bahan untuk memasak. Nak, apakah menurutmu itu menyenangkan, ucap Damho. Setelah melewati pasar, mereka lalu langsung pergi mencari sebuah penginapan. Mereka tiba di penginapan Sungai Jernih dan akan beristirahat di sana. Pelayan di sana menyambut mereka dengan sangat ramah. Dia bertanya apa yang harus dia lakukan dan dapatkan untuk kedua tamunya itu. Kami ingin makan untuk 2 orang dan kamar untuk 2 orang, ucap Jinbo. Sementara itu, para bapak-bapak yang ada di sana membicarakan tentang para bandit yang seakan tak ada hentinya terdengar. Mereka tidak hanya mengambil barang-barang orang yang ditemuinya, akan tetapi juga akan membunuhnya. Itu adalah sesuatu yang sangat tercela, ucap si bapak yang berkumis. Bagaimanapun, mereka hanya berharap bahwa perjalanan mereka besok bisa berjalan dengan lancar. Jinbo yang mendengar obrolan dari bapak-bapak itu lalu bergumam. Mereka tampaknya tidak tahu bahwa para bandit telah ditangani. Tidak lama kemudian, masuklah 2 orang tamu yang membuat orang-orang di dalam penginapan menghentikan obrolan mereka dan fokus kepada kedua tamu itu. Nona, saya sudah menyiapkan suite premium untuk Anda. Anda pasti lapar setelah perjalanan panjang. Mari kita hilangkan rasa lapar kita dulu, ucap si kakek pada Nona itu. Di sini cukup ramai, ucap si Nona. Bagaimana seorang wanita seperti itu dengan... ucap seseorang di sana yang langsung terdiam sebelum menyelesaikan perkataannya karena langsung ditatap oleh si kakek. Sungguh tatapan laki-laki tua itu sangat menakutkan, ucapnya. Ya belum aja tuh dia lihat tatapan dari Damho kan kawan-kawan. Hamil dikenal sebagai kota yang ramai. Kemanapun Anda pergi itu pasti akan ramai, ucap si kakek. Meskipun begitu, tempat ini masih merupakan tempat yang terbaik untuk menginap. Si Nona lalu menatap Damho. Begitu pula dengan Damho yang menatapnya kembali. Matanya, gumam si Nona. Sesaat kemudian, dia lalu menatap Jinbo yang mana Jinbo juga menatapnya. Apakah ada sesuatu di wajahku? Tanya Nona itu pada Jinbo. Tidak ada. Hanya saja kamu benar-benar cantik. Hehehe. Jawab Jinbo yang tersipu malu. Kayaknya jatuh hati bocah satu ini kawan-kawan. Si Nona juga tersipu malu karena dipuji oleh Jinbo. Dia lalu menanyakan siapa nama Jinbo. Bang Jinbo, jawab Jinbo. Nama yang bagus, ucap Nona. Namaku Simok. Simok, itu cantik kan? Tanya Simok yang juga memperkenalkan namanya pada Jinbo.
Jinbo mengiyakan dan mengatakan bahwa itu nama yang lucu. Sim-ok tertawa kecil dan mengatakan bahwa Jinbo adalah anak yang lucu. "Nona Sim, tolong jaga harga diri Anda," ucap si kakek. Iya, tapi dia sangat lucu," balas Nona Sim. Nona Sim bergumam di benaknya. Dia dan rekannya, mereka pasangan yang aneh. Nona Sim lalu berdiri dan hendak pindah duduk. Akan tetapi dia ditahan oleh si kakek dan menyuruhnya untuk tetap duduk di sini. "Mengapa? Menurutmu aku akan melakukan sesuatu?" tanya Nona Sim. "Tidak perlu mengganggu orang-orang yang sedang makan," jawab si kakek. Nona Sim dengan kesalnya lalu kembali duduk. "Jika Tuan Makju melihat ekspresi itu, dia tidak akan senang," ucap si kakek. Nona Sim mengatakan bahwa itu tidak apa-apa karena ayahnya tidak ada di sini. "Tapi apakah tempat itu benar?" tanya Nona Sim. Si kakek tanpa sedikit pun keraguan, dia mengatakan bahwa dia benar-benar yakin. Di malam hari, Damho lalu mengunjungi kudanya dan mengatakan agar kudanya menunggu sebentar lagi, karena mereka akan segera kembali berada di luar keesokan harinya. Si kakek yang bersama dengan Nona Sim sebelumnya mendatangi Damho dan bertanya, "Siapa Damho? Apakah Damho kebetulan bersama mereka?" "Mereka?" tanya Damho yang tidak mengetahui apa maksud dari si kakek. "Kamu tidak bisa menipuku. Aku tahu dari matamu bahwa kamu bukan orang biasa," ucap si kakek. Sepertinya si kakek ini bukan kakek-kakek biasa ya kawan-kawannya. Kira-kira siapa kakek ini dan seberapa kuat dia? Apakah akan menjadi musuh Damho atau malah menjadi rekan dari Damho? Atau bahkan mungkin akan dijadikan bangkai oleh Damho? Sudah tua kasihan. Ini satu kali tinju aja Damho langsung kasih meledak si kakek ini kawan-kawan. Ngomong-ngomong, di mana Damho datang untuk menyelamatkan Jinbo membuat Nara sedikit merinding kawan-kawan. Meskipun Nara sudah membacanya 3 kali pada saat Nara mempelajarinya, terus tuh pas buat naskah, dan lalu pada saat merekamnya. Nara tetap aja dibuat sedikit merinding. Memang sekeren dan seterharu itu sih menurut Nara. Baik kawan-kawan semua, Nara ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang sudah support Nara sejauh ini. Jujur, ini bukan hanya sekedar template sebagai pelengkap atau sekedar formalitas di penghujung video Nara. Nara benar-benar dengan tulus mengucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan semua yang sudah mensupport Nara. Entah itu dukungan dalam bentuk kritikan maupun saran, komen, atau like dan juga share video Nara. Tidak akan ada bosannya Nara ucapkan terima kasih serta ucapan maaf kepada kalian semua. Mungkin bagi beberapa orang itu hanyalah sekedar kata terima kasih dan maaf, tapi bagi Nara itu lebih penting dari sekedar kata itu sendiri. Nara juga sangat memohon maaf jikalau di video Nara banyak kekurangan dan kesalahan. Maaf juga bagi kawan-kawan semua yang sudah memberikan kritikannya dan sarannya, akan tetapi Nara belum bisa penuhi. Jujur, Nara juga tidak bisa langsung memenuhi setiap permintaan kawan-kawan, atau bahkan ada yang memang Nara tidak bisa penuhi. Maaf juga jika ada komen dari abang-abang, dari kakak-kakak, dari kawan-kawan semua yang Nara tidak like atau Nara tidak balas komennya, mungkin terlewat atau bagaimana ya kawan-kawan. Intinya sekali lagi Nara ucapkan terima kasih banyak dan juga maaf. Ewa kos 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.